Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Qur'ana shifaa'an lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk senantiasa menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita sebagai hamba-Nya, salah satunya yaitu menuntut ilmu atau mencari ilmu. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu kembali kegiatan belajar mengajar kita melalui daring atau online ini. Mudah-mudahan sedikit pun tidak mengurangi keberkahan yang Allah berikan kepada kita semua, dan juga mudah-mudahan Allah berikan ilmu yang manfaat kepada kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik anak-anakku sekalian, hari ini Bapak akan menyampaikan materi terpadu, yaitu pelajaran tajwid Al-Quran atau Al-Quran tajwid, yang dimana kita sebagai umat manusia, wabil khusus umat Islam, wajib menanamkan dalam hati kita keimanan kita, keyakinan kita akan adanya Al-Quran, kitab-kitab Allah, salah satunya Al-Quran, yang merupakan rukun iman yang memang harus kita yakini, harus kita imani. Beberapa pertemuan yang lalu pernah disampaikan materi Al-Quran tajwid, yaitu penjelasan mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Baik, Bapak akan mengulangi kembali, barangkali anak-anak karena kemarin hanya materi saja mungkin tidak terlalu paham karena tidak ada contoh tertulisnya atau tidak ada penjelasan detailnya. Baik, hari ini Bapak akan mencoba menjelaskan kembali mengenai hukum nun sukun dan tanwin. Pertama yang harus diketahui itu adalah nun sukun. Nun sukun adalah nun yang berharokat sukun atau seperti ini. Ada yang seperti ini di dalam Al-Quran, ada juga yang seperti ini. Ada yang setengah bulat saja, ada yang total bulat, ada yang setengah bulat. Bukan setengah matang, tapi setengah bulat. Di dalam Al-Quran mungkin kalian menemukan Al-Quran yang satu dengan Al-Quran yang satunya lagi, harokat seperti ini, ada yang bulat seperti ini, ada juga yang setengah seperti ini, tergantung cetakan Al-Qurannya. Hukum nun sukun dan tanwin. Pernah Bapak sampaikan tanwin itu ada 3. Tanwin fathatain atau di atas yang berbunyi an. Yang kedua ada tanwin kasratain yang di bawah berbunyi in. Yang ketiga ada tanwin dhammatain yang berbunyi un. Dhammatain un, dhammah 2 un. Ada penulisannya yang seperti ini, ada juga yang seperti ini. Mungkin di sini ada orang tua kalian yang asli orang Sunda, pasti tahu. Ini namanya Jabar, ini namanya JR, ini namanya PS. Itu orang tua dulu tuh, apalagi orang Sunda asli. Jabaran, JR-in, PS pun. Ditambah PS itu bukan ginian. Kalau di bahasa Indonesianya yaitu ini fathatain atau fathah 2 berbunyi an, kasratain, kasrah 2 yang di bawah berbunyi in, dan dhammatain berbunyi un. Baik, hukum nun sukun dan tanwin ada 5. Yang pertama izhar halqi. Boleh kalian sambil membuka buku terpadunya di halaman 8. Nah, Bapak terangkan, Bapak jelaskan mengenai pembagian hukum nun sukun dan tanwin. Ada izhar halqi, ada idgham bi gunnah, ada idgham bila gunnah, ada iqlab, dan juga ada ikhfa. Baik, bagian yang pertama dari hukum nun sukun dan tanwin adalah izhar.
Izhar. Izhar. Pertama harus ketahui itu definisi dari izhar itu. Izhar halqi. Izhar halqi. Halqi. Nah. Izhar menurut bahasa yaitu terang atau jelas. Terang, jelas. Sedangkan halqi menurut bahasa yaitu tenggorokan. Jadi menurut istilah izhar halqi adalah mengeluarkan huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan atau kerongkongan. Nah, di kerongkongan kita ini ada beberapa huruf yang keluar posisinya pas dari tenggorokan. Itu yang pertama ada hamzah. Yang kedua ada ha. Ha. Yang ketiga ada ain. Yang keempat ada ha. Yang kelima ada ghin. Yang keenam ada kha. Nah, ini huruf-huruf yang keluar dari halqi, dari kerongkongan, dari tenggorokan. Apabila ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathatain, baik tanwin dhammatain, ataupun tanwin kasratain, bertemu dengan huruf yang 6 ini, maka dibaca jelas, maka dibaca terang, tidak menggunakan dengung. Tidak menggunakan dengung. Contohnya tanwin dhammatain bertemu dengan huruf a atau hamzah. Contohnya kullun amana. Nah, amana. Kullun amana. Kenapa dibaca izhar? Karena tanwin dhammatain bertemu dengan a. Nah, ini a sama seperti ini, sama saja. A. Kullun amana. Lalu contoh yang kedua, nun sukunnya. Nun sukun ketemu dengan a. Min anharin. Anharin. Nah, kenapa dibaca izhar halqi atau dibaca jelas? Karena ada nun sukun bertemu dengan a. Nah, ini nun sukunnya bertemu dengan a. Nah, maka dibaca izhar atau jelas. Begitupun contoh yang lain, misalkan tanwin ketemu dengan huruf h, bertemu dengan huruf h. Dia bisa sambil membuka buku terpadunya. Qaumin hadin. Kenapa dibaca izhar? Nah, tanwin kasratain bertemu dengan huruf h, maka dibaca izhar, tidak menggunakan dengung. Qaumin had. Qaumin had. Oke. Contoh yang lainnya, nun sukun ketemu dengan h, yaitu contohnya in huwa. In huwa. Nah, kenapa dibaca izhar? Kenapa disebut izhar halqi? Karena ada nun sukun bertemu dengan h, maka dibaca izhar atau jelas, tidak menggunakan dengung. Contoh yang ketiga, tanwin bertemu dengan ain. Tanwin bertemu dengan ain yang merupakan huruf izhar yang ketiga. Contohnya ada jannatin. Jannatin.
aliyatin. Aliyatin. Oke. Kenapa dibaca idhar? Karena ada tanwin kasrotain bertemu dengan ain, maka dibaca idhar. Jelas, tidak menggunakan dengung. Jangan dibaca jannatin, tapi jannatin aliyah. Baik, contoh selanjutnya, nun sukun bertemu dengan ain. Min ilmin. Nah, kenapa dibaca idhar? Dibaca jelas karena ada nun sukun bertemu dengan ain. Dibaca jelas, tidak boleh didengungkan. Jadi kesimpulannya, apabila ada nun sukun atau tanwin, baik tanwin fathatain bunyian, baik tanwin kasratain bunyiin, ataupun tanwin dhammatain bunyiun, bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yang 6 ini, maka dibaca jelas, dibaca terang. Nah, dibaca jelas. Kullun amana min anhar qaumin had. Dalam 3 contoh ini ada pelajaran yang kalian temukan, yaitu di saat membaca waqaf atau berhenti. Masih ada yang suka membaca baik di hafalan maupun di tadarus. Ini selalu dibaca jikalau berhenti kalian. Min anharin, jikalau berhenti maka menjadi min anhar. Ininya hilang. Min qaumin hadin, jikalau berhenti ini hilang. Jadi qaumin had. Jannatin aliyatin, jikalau berhenti menjadi jannatin aliyah. Min ilmin, jikalau berhenti menjadi min il. Jadi, nih tambahan lagi buat pelajaran kalian. Jikalau berhenti atau waqaf, nih waqaf atau berhenti, tanda baca yang hidup. Nah, ini adalah tanda baca hidup nih. An, in, un. An, in, un. An, in, un. Jikalau berhenti atau waqaf, maka menjadi sukun. Maka menjadi bulat seperti ini atau seperti ini. Contohnya tadi, min anharin menjadi min anhar. Asalnya min anharin. Ini hidup. Jikalau berhenti atau waqaf menjadi sukun. Oke, paham? Definisi atau penjelasan dari bagian pertama nun sukun dan tanwin, yaitu idhar halqi. Apabila ada nun sukun atau tanwin baik fathatain, kasratain maupun dhammatain bertemu dengan salah satu huruf idhar halqi yang 6 ini, maka dibaca jelas. Mudah-mudahan Allah berikan pemahaman kepada kita semua dan juga bisa mengaplikasikan, bisa membaca Al-Quran dengan benar sesuai dengan hukum Al-Quran. Mohon maaf dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.